Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, calon siswa-siswi baru SMK Trunojo Jember, selamat datang di materi MPLS SMK Trunojo Jember. Saya ucapkan selamat datang dan salam sehat. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan tetap semangat. Baik, anak-anakku semuanya, untuk materi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pengetahuan virus corona dan bagaimana cara mengatasinya. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Ibu Rindia, nanti bisa dipanggil Ibu Rindi. Saya nanti akan memberikan materi mengenai pengetahuan virus corona dan juga bagaimana cara mengatasinya. Baik, anak-anakku semuanya, sebelumnya saya bertanya dulu, kalian saat ini dalam kondisi sehat ya? Mudah-mudahan demikian. Baik, anak-anakku semuanya, saya akan menjelaskan mengenai virus corona. Ya. Coba dilihat di sini. Saya akan coba share ya. Nah, baik. Anak-anakku semuanya, virus corona dan bagaimana cara mencegahnya. Jadi kalau anak-anak sekarang tahu semua ya, di Indonesia kenapa pembelajaran kita itu saat ini melalui pembelajaran sistem daring. Karena salah satunya adalah bahwa di Indonesia ini mengalami masa pandemi, yaitu pandemi virus corona. Jadi yang dimaksud dengan virus corona itu apa? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19 atau COVID-19. Nah, virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Pernah dengar ya di Jember banyak sekali rumah sakit yang menyatakan bahwa pasien-pasiennya terkena virus corona dan meninggal dunia. Kemudian anak-anak juga harus tahu gejala virus corona itu seperti apa. Secara umum ada 3 jenis gejala di mana nanti seseorang itu bisa dinyatakan terinfeksi virus corona. Salah satunya adalah demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua yaitu batuk kering, kemudian sesak nafas. 3 ini gejala umum ya, jadi hati-hati kalian, mudah-mudahan tidak ada yang seperti ini. Kemudian gejala yang lain adalah diikuti dengan diare, sakit kepala, konjungtivitis, kemudian hilangnya kemampuan mengecap rasa, kemudian hilangnya kemampuan untuk mencium bau, anosmia atau ruam pada kulit. Ini gejala yang menyertai ya. Kalau yang 3 tadi demam, batuk, kering, sesak napas itu adalah gejala yang secara umum. Kemudian kenapa orang bisa terinfeksi virus corona? Yang pertama, mereka tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar dari penderita COVID, batuk atau bersin. Jadi kalian harus hati-hati ya. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Kemudian kontak jarak dekat dengan penderita. Jadi ini perlu diperhatikan ya anak-anak semuanya. Bisakah virus ini dicegah? Tentu saja bisa. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu terapkan physical distancing. Menjaga jarak, ya kalau dalam bahasa Indonesianya, minimal 1 meter.
Jadi untuk saat ini kalian jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas. Apapun, sekolah, bertemu dengan teman, atau hal-hal yang lain. Atau mungkin ketika beribadah ke masjid, ya harus digunakan maskernya, ya. Kemudian yang ketiga adalah rutin mencuci tangan. Cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, ketika di luar setelah beraktivitas di luar, di tempat umum, kemudian kembali ke rumah harus cuci tangan, ya, apalagi ketika kalian akan makan. Kemudian jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum cuci tangan. Pentingnya cuci tangan, ya, diingat-ingat ya, pentingnya untuk cuci tangan. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Hidup sehat, pola sehat, kalian mengkonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga, beristirahat yang cukup, ya itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kalian. Kemudian yang jelas harus menghindari kontak dengan penderita. Orang yang dicurigai positif infeksi virus ini adalah orang-orang yang tadi Ibu sebutkan, ya, dengan kondisi demam, batuk, pilek. Jadi tolong dihindari ketika ketemu sama orang-orang yang seperti ini, batuk, pilek, demam seperti itu. Kemudian tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Jadi ketika kalian suatu saat misalkan batuk atau bersin, tolong ditutup mulut dan hidungnya. Kemudian buanglah tisunya di tempat sampah yang betul. Kemudian jaga kebersihan benda apapun yang sering kalian sentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Bagaimana dengan HP kalian? Kalian kan sering menggunakan HP otomatis ya. Nah, juga harus dijaga, semua benda-bendanya harus dijaga. Kemudian satu hal lagi. Terus bagaimana jika kita terinfeksi virus ini? Yang harus dilakukan apa? Nah, kalian harus melakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal di rumah dan terpisah dengan orang lain untuk sementara waktu. Gunakan kamar tidur atau kamar mandi yang berbeda dengan keluarga atau orang lain. Kemudian yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Mungkin kalian butuh ke klinik, silakan. Tapi jika tidak perlu, harus di rumah. Kemudian, bila ingin ke rumah sakit saat gejala pertama berat, sebaiknya hubungi pihak rumah sakit, sehingga dari pihak rumah sakit akan melakukan penjemputan. Kemudian, jangan sampai ada orang lain yang mengunjungi atau menjenguk Anda. Kalian nggak boleh dijenguk sampai benar-benar sembuh, biar virusnya tidak menularkan ke orang lain. Kemudian sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang-orang yang sedang sakit. Jadi kalian harus benar-benar isolasi diri. Hindari penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Jadi ini perlu diperhatikan. Yang berikutnya yaitu pakai masker dan sarung tangan. Ini harus dan ini wajib dilakukan baik berada di kerumunan maupun di tempat umum, apalagi tempat umum ya. Kemudian gunakan tisu untuk menutup hidung bila kalian bersin. Seperti itu. Baik anak-anakku semuanya, semua penyakit yang Allah turunkan pada kita, pada hakikatnya pasti akan ada penyembuhannya. Tidak perlu khawatir ya. Indonesia sudah melakukan berbagai hal dan untuk mencegah virus ini, baik yang dilakukan untuk diri sendiri maupun dari pemerintah, juga ada yang namanya vaksin yang diberikan kepada masyarakat. Itu salah satu untuk pengendali dari virus ini. Baik anak-anakku semuanya, untuk hari ini terakhir, coba cek tubuh kalian. Apakah hari ini kalian batuk, flu, atau pilek? Yang kedua,
Apakah pada hari ini kalian merasa meriang atau demam? Yang tahu jawabnya adalah kalian ya, nanti yang menjawab ya. Kemudian yang terakhir, coba ukur berapa suhu tubuh kalian. Ya, bisa nanti menggunakan termometer. Jika panas suhu kalian itu di atas 30 derajat Celcius, maka kalian harus mengisolasi diri. Ya, seperti apa yang sudah Ibu berikan langkah-langkahnya, itu tolong diperhatikan. Nah, anak-anakku semuanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kalian ya. Allah menciptakan semua makhluknya, baik virus atau penyakit, semuanya adalah ciptaan Allah. Pasti ada manfaat di balik itu semua. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, tidak ada penyakit yang diturunkan oleh Allah itu tidak ada obatnya. Insya Allah semuanya pasti ada obatnya. Jadi jangan khawatir. Selama kalian bisa menjaga diri, menjaga kebersihan, insya Allah kalian akan terhindar dari virus-virus seperti virus corona yang sangat menakutkan ini. Tetapi tetap waspada, meskipun kalian tidak boleh terlalu takut yang berlebihan. Baik anak-anakku semuanya, saya rasa cukup sekian materi MPLS kita hari ini. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat dan selalu menjaga kebugaran kalian semua. Salam sehat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.